Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 11 Mei berjudul Belajar dengan doa yang sungguh-sungguh. Ayat intinya diambil dari Roma 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari kita dengarkan penjelasannya. Mereka yang tidak mau menerima kebenaran Alkitab yang terang, jelas, dan tajam, senantiasa mencari cerita-cerita dongeng yang akan mendiamkan hati nurani. Semakin kurang rohani, kurang penyangkalan diri, dan merendahkan doktrin-doktrin yang dikemukakan, semakin besar kesukaan dengan mana mereka diterima. Orang-orang ini merendahkan kuasa intelektual untuk memuaskan keinginan-keinginan daging mereka. Oleh karena kesombongannya, mereka tidak perlu menyelidiki Alkitab dengan jiwa yang menyesal dan doa yang sungguh-sungguh memohon tuntutan ilahi. Mereka tidak mempunyai perisai untuk menangkis penipuan. Iblis siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya kepausan mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib, maka Protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melalaikan firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia yang memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, menyatakan bahwa itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dicatat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10-12. Dengan amaran seperti itu di hadapan kita, maka kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di antara yang paling ampuh dari agen-agen penipu besar itu ialah ajaran-ajaran yang menyesatkan dan mujizat-mujizat palsu spiritisme. Dengan menyamar sebagai malaikat terang, ia menyebar jaringnya di tempat yang paling sedikit dicurigai. Seandainya saja orang mempelajari buku Allah dengan doa yang sungguh-sungguh agar mereka bisa mengerti, mereka tidak akan ditinggalkan di dalam kegelapan untuk menerima doktrin-doktrin palsu. Tetapi oleh karena mereka menolak kebenaran itu, mereka jatuh menjadi mangsa penipuan. Kesalahan berbahaya lainnya ialah doktrin yang menyangkal keilahian Kristus, yang mengatakan bahwa dia tidak ada sebelum kedatangannya ke dunia ini. Teori ini diterima dengan senang oleh sekelompok orang yang mengatakan mereka percaya Alkitab, namun secara langsung bertentangan dengan pernyataan juru selamat yang paling jelas mengenai hubungannya dengan Bapa itu, mengenai tabiat ilahinya, dan mengenai praeksistensinya.
Alfa dan Omega jilid 8, halaman 549 sampai 551. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh mendapatkan satu pelajaran yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh diingatkan akan pentingnya doa saat kami mempelajari firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar, seperti apa yang Engkau kehendaki kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White.